Saya punya prinsip ya, kalau penulis profesional itu sebaiknya ide tidak lebih banyak tetapi duitnya lebih banyak. Gitu ya. Oke, Mas Anang. Selama dari 2008 sampai sekarang, udah berapa karya dalam bentuk buku, Mas, yang Mas Anang hasilkan? Terus terang saya itu paling malas gitu ya ngitung kemudian mencatat buku gitu ya. Tapi lebih kurang ada sekitar 80-an judul sudah saya tulis gitu ya. Sebagian separuhnya mungkin tidak ada nama saya karena kan saya paling banyak menulis untuk proses ghostwriting gitu ya. Nama-nama klien saya yang muncul di situ gitu. Nah, belakangan juga rata-rata ada beberapa klien yang istilahnya menjadi klien kunci. Jadi dia sekali bikin buku, kemudian dia pengen bikin lagi, dan bikin lagi. Nah, ya itu yang membuat produktivitas kita tetap bisa terjaga. Misalnya buku kesehatan, misalnya ya ada seorang dokter satu buku dengan tema penyakit ini gitu. Kemudian ternyata dia juga menguasai penyakit yang lain lagi, kita bikin lagi yang kedua, sehingga beberapa kali untuk satu klien ini bisa ghostwriting-nya bisa tiga naskah misalnya. So, itu yang bikin produktivitas tetap terjaga. Dan menekuni dunia kepenulisan, apalagi udah secara profesional, berarti ada tips dari Mas Anang nggak ya untuk gimana menjaga supaya inspirasi atau ide untuk tema yang mau ditulis itu selalu ada, nggak pernah stuck lah gitu. Iya. Jadi saya punya prinsip ya, kalau penulis profesional itu sebaiknya ide tidak lebih banyak tetapi duitnya lebih banyak. Gitu ya. Karena ujung-ujungnya pasti duit yang dicari, Mas ya. Iya, ya kan profesional kan harus ukur dari revenue-nya gitu kan. Iya. Syukur bisa juga menerbitkan buku tidak lebih banyak tapi dapat duit lebih banyak. Gitu. Itu bisa juga dilakukan. Gitu. Nah, enaknya jadi seorang penulis ghostwriter gitu ya, atau seorang penulis biografi, tema itu nggak penting gitu, karena tema itu kan datang dari klien. Kita ketemu seorang dokter, ya yang kita tulis adalah tentang diabetes, tentang autoimun, tentang penyakit asam urat, tentang penyakit lupus misalnya. Atau saya ketemu seorang internet marketing misalnya, saya bicara ya berarti saya akan bicara tentang bagaimana tentang CEO, bicara soal penjualan di media sosial gitu. Atau saya ketemu seorang pemilik pesantren misalnya, ya kita bicara soal bagaimana seorang milenial untuk bisa menjadi seorang entrepreneur misalnya. Jadi seorang santri yang entrepreneur itu bisa kita tulis juga gitu. Jadi enaknya gitu. Kemudian biografi lebih enak lagi gitu. Kita datang dalam kondisi kita nggak tahu apa-apa kan gitu. Kalau biografi tinggal bagaimana skill kita untuk bisa menggali, mengubah sesuatu yang semula terpencar-pencar menjadi sebuah jalinan kisah seperti mutiara kalung mutiara. Nah, skill kita lebih banyak di situ. Gitu. Jadi tema bisa dari klien, baik itu biografi maupun ghostwriting, gitu. Gitu Mas Denny. Ya menarik Mas, kan Mas Anang tadi menyebut salah satu ceruk bisnis di dunia penulisan itu salah satunya menjadi ghostwriter. Nah, bisa cerita sedikit nggak Mas, ghostwriter itu seperti apa? Karena memang masih banyak yang ini kan, yang masih belum awam menganggapnya ini hantu apa lagi nih yang ghostwriter gitu kan. Dan Mas Anang sebagai dari sisi seorang pelaku menggeluti dunia ghostwriter itu, dan apa aja ceruk-ceruk bisnis atau profesi-profesi lain di penulisan yang mungkin bisa menjadi menjadi pilihan bagi beberapa orang-orang yang ingin terjun atau menekuni dunia penulisan ini, Mas. Oke. Jadi ghostwriter itu kalau di film Indonesia itu ada film ghostwriter juga ya, Ernest ya kalau nggak salah yang bikinnya. Itu tentang seorang penulis kisah-kisah hantu gitu ya kalau di Ernest Prakasa ya. Iya benar, ada kan ya film ghostwriter ya. Yeah. Tapi kalau dalam pengertian yang sebenarnya ghostwriter adalah penulis siluman gitu. Jadi seseorang yang menulis tetapi sosok dia tidak muncul, tidak terdeteksi di dalam buku yang terbit itu gitu. Jadi taruhlah ada seorang motivator
gitu. Dia punya sebuah gagasan, sebuah mindset yang bagus, yang sayang banget kalau ini tidak sampai kepada masyarakat gitu. Maka ghostwriter datang untuk membantu dia untuk bisa mewujudkan dari apa yang selama ini dia sampaikan secara lisan di acara-acara dia, di workshop dia, di seminar dia menjadi sebuah gagasan dalam format tertulis gitu. Ya. Atau misalnya seorang teman-teman difabel misalnya gitu. Salah satu yang pernah saya bantu adalah seorang difabel, di mana dia dari segi fisiknya dia hanya 2 jarinya saja yang bisa digerakkan. Gitu. Padahal dia punya kisah hidup yang sangat luar biasa. Gitu. Bayangkan kalau tidak ada seseorang yang membantu dia untuk bisa membuka kisahnya, membagikan kisahnya, maka semua inspirasi hidup dia akan dia bawa ketika dia mati dan tidak ada orang yang bisa mengetahuinya. Maka peran seorang ghostwriter menjadi penting untuk bisa membantu orang-orang untuk bisa pertama mewujudkan gagasannya, menuliskan kisah hidupnya, kemudian menyebarkan jauh lebih luas apa yang selama ini dia ajarkan. Gitu. Taruhlah saya seorang trainer misalnya, training saya mungkin seharga 2 juta, 3 juta gitu ya untuk sekali kehadiran. Gitu. Bayangkan mungkin hanya orang-orang dengan kemampuan finansial kayak gitu yang bisa dapat inspirasi. Tetapi dengan kehadiran seorang ghostwriter, gagasan dia, inspirasi dia bisa dibikin lebih murah, seharga mungkin 60.000, 70.000 dalam bentuk buku. Gitu. Karena inspirator atau motivator ini nggak bisa nulis, maka dia menggandeng seorang ghostwriter. Gitu. Dia akan menuliskan apa yang disampaikan oleh klien ini, persis seperti yang disampaikan oleh si klien ini. Cara bicaranya, penggunaan diksi-diksinya, kemudian gaya tuturnya itu akan dibuat sepersis mungkin dengan kata-kata si klien gitu. Nah, karena isi buku ini 100% adalah gagasan, kemudian inspirasi yang dikeluarkan oleh si klien, maka yang berhak namanya ditulis di buku adalah ya si klien itu, bukan si ghostwriter-nya gitu. Si ghostwriter hanya membahasakan, kemudian memindahkan dari bahasa lisan menjadi sebuah tulisan. Nah, profesi ini memang ketika saya masuk tahun 2008, itu belum banyak. Sangat-sangat sedikit orang yang mengklaim dirinya sebagai seorang ghostwriter, Mas Denny. Gitu. Sehingga ini kesempatan baik buat saya. Gitu. Nah, karena sebelumnya saya udah banyak main di blog, main di internet marketing, maka saya buru-buru mengklaim sebagai seorang ghostwriter Indonesia. Gitu. Saya beli nama domain ghostwriterindonesia.com. Dan itu ternyata menjadi sebuah kendaraan yang sangat luar biasa, karena itu bisa menduduki di halaman nomor 1 di mesin pencari ya di Google, sehingga orang ketikkan ghostwriter Indonesia atau penulis ghostwriter itu akan bisa lari ke website saya. Nah ini teman-teman kalau pengen jadi profesional, pengen berbagi lebih banyak, pengen mengembangkan skill yang lebih bermanfaat buat orang lain maupun buat diri kita, saya sarankan ayo kita sama-sama menjadi ghostwriter gitu. Karena ghostwriter ini profesi yang istilahnya masih blue ocean banget gitu Mas Denny gitu. Masih antara jumlah orang yang menawarkan diri menjadi ghostwriter dengan pasarnya ini masih sangat-sangat tidak imbang gitu. Ibaratnya kita itu ada di lautan yang sangat biru, ikannya banyak banget dan kita hanya naik sampan sendirian gitu. Jadi makin banyak orang mau jadi ghostwriter itu saya senang gitu, ada teman diskusi, ada teman berbagi gitu. Itu yang makanya di salah satu kelas yang saya buat adalah kelas penulis profesional dan memberi penekanan pada profesi ghostwriter ini. Gitu. Itu Mas Denny. Selain sebagai ghostwriter, mungkin ada apa ceruk-ceruk bisnis apa lagi yang ada di dunia penulisan berdasarkan pengalaman Mas Anang menekuni udah hampir 13 tahun ya di dunia kepenulisan ini, Mas. Oke. Kalau profesi di dalam kepenulisan itu kalau dibilang itu amat sangat banyak gitu. Biasanya akan memandu siswa-siswa saya dengan cara begini. Menggambar pohon harta karun gitu. Jadi kita gambar pohon dulu ya, batangnya dulu besar, kemudian kita bikin cabang-cabangnya. Cabang-cabang ini adalah lokasi-lokasi di mana harta karun kepenulisan ditemukan. Misalnya cabang pertama adalah penerbit misalnya. Apa yang bisa kita dapatkan dari penerbit?
Pertama, kita bisa nulis buku. Kita bisa menjadi juga ghostwriter gitu ya dari penerbit. Karena banyak klien-klien saya justru datang dari para editor ya, para editor penerbit. Jadi seringkali klien-klien tanya ke penerbit, saya ingin bikin buku, tetapi saya nggak bisa nulis. Tolong deh carikan orang yang bisa nulis gitu. Maka di penerbit ini kita juga bisa dapat klien-klien ghostwriting gitu. Bisa juga di penerbit kita bisa dapat sebagai penerjemah, sebagai editor misalnya gitu ya, itu bisa kita pakai. Itu baru satu cabang. Cabangnya adalah di media massa misalnya. Di media massa ini lebih banyak lagi. Kita bisa jadi penulis artikel, bisa jadi penerjemah, kemudian jadi kontributor gitu bisa juga gitu. Atau misalnya cabang yang beda lagi gitu. Untuk personal misalnya personal, ya kita bisa menjadi penulis kontennya, pengelola websitenya, atau kita bisa menjadi seorang co-writer-nya kalau misalnya kita juga ingin nama kita muncul di situ. Bahkan masih banyak cabang lain lagi, misalnya sesama penulis gitu. Ini juga unik. Penulis tapi mendapat uang dari penulis lain gitu kan gitu. Itu bisa menjadi co-writer misalnya. Banyak loh orang-orang yang udah bikin novel tapi pengen bikin novel lagi dan dia nggak pede dengan karya pertamanya. Dia akan menjadi penulis lain untuk menjadi co-writer-nya gitu. Atau kita menjadi editor di belakang layar dari karya-karya yang dibuat oleh teman kita. Atau kita menjadi mentor. Kita bisa menjadi mentor dari para penulis lain gitu. Atau kita bisa membuka kelas-kelas penulisan untuk orang-orang yang sudah jadi penulis tapi ingin meningkatkan skill mereka gitu. Nah, kalau kita bisa memetakan itu, maka justru kesulitan kita adalah memilih mana yang paling menghasilkan gitu Mas Denny gitu. Karena misalnya gini, sekian tahun yang lalu banyak orang belum kenal print on demand gitu ya, belum kenal self-publishing gitu. Nah, saya menangkap ceruk itu, kemudian saya buka jasa self-publishing gitu. Saya bantu banyak orang untuk bisa menerbitkan buku gitu. Itu juga salah satu ceruk di mana yang bisa dilakukan oleh seorang penulis gitu. Dan itu menjadi sebuah bisnis yang kalau kita lihat di masa sekarang cukup menjanjikan untuk bisa dilakukan gitu. Tinggal tadi yang saya bilang, ketika banyak peluang, maka tugas kita adalah cari yang paling menghasilkan sehingga kita bisa menulis tidak lebih banyak tapi dapat uang lebih banyak gitu. Taruhlah saya biasanya membedakan antara kerjaan editor dengan pekerjaan seorang ghostwriter misalnya gitu ya. Sama-sama kita menghabiskan waktu satu hari, editor itu paling banter bisa menghasilkan sehari itu mungkin 100.000 ya, 100.000 karena mungkin dia harus mengedit beberapa halaman. Tapi seorang ghostwriter di mana naskah dia dihargai satu halaman 200.000 dan dia bisa menulis sekitar 5 minimal, maka sehari dia bisa dapat 1 juta gitu. Jadi pilihan-pilihan itu yang akhirnya menjadi sebuah pilihan penting. Jadi karena ketika sudah terlalu banyak peluang menjadi seorang penulis profesional, kita harus pintar mencari ceruk pasar yang paling menghasilkan dan paling nyaman buat diri kita gitu. Gitu Mas Denny. Oke, berarti terbuka banyak kesempatan dan banyak ini ketika kita menekuni dunia penulisan itu banyak kesempatan yang bisa kita manfaatkan berarti Mas ya. Betul banget Mas Denny. Ya. Dan kembali ke ini, sekarang kan saya melihat dan mengikuti juga perkembangannya Mas Anang semacam membuat komunitas kah atau apakah yang disebut dengan Akademi Penulis Buku itu gimana Mas ceritanya Mas? Akademi Penulis Buku itu saya gagas sekitar bulan September ya gitu. Sebelumnya saya udah punya beberapa kelas yang saya kelola dengan seorang teman juga di sana. Sampai kemudian saya berpikir kayaknya ini adalah peluang yang baik ketika masa pandemi gitu ya. Peluang dalam artian banyak penulis yang akhirnya kehilangan pekerjaan atau kehilangan kesempatan untuk menerbitkan bukunya gitu. Karena saya dengar penerbit sebesar apapun mereka mengurangi jatah dari buku yang diterbitkan per bulannya. Dari yang semula mungkin mereka menerbitkan 80 judul, mungkin sekarang hanya tinggal 8 judul dalam 1 bulan gitu. Maka banyak penulis perlu mengisi waktunya dengan pelatihan-pelatihan yang sekiranya pertama harus murah, yang kedua adalah menambah skill mereka, kemudian yang ketiga adalah bermanfaat untuk membangun komunitas di antara penulis-penulis itu. Gitu. Kemudian saya mulai kemas ulang pelatihan-pelatihan saya yang lama dan saya bertekad tuh dari bulan September sampai dengan Desember saya harus bikin 1 kelas per bulan, 1 kelas baru per bulan gitu sehingga ketika itu udah berjalan
pada akhir tahun bisa jadi ada sekitar 6 kelas, dan responnya luar biasa banget, ya, respon luar biasa banget. Banyak penulis bisa ikut pelatihan itu, dan yang terpenting adalah mereka bisa berjejaring, Mas Denny, gitu ya. Jadi selama beberapa bulan, nggak sampai setengah tahun, itu muridnya sekitar 500, dan saya senang banget di antara mereka sudah banyak banget dari yang semula sama sekali nggak pede nulis, sampai akhirnya mereka bisa banyak tulisannya, bahkan terbit, bisa launching bareng, dan estafet pun terjadi gitu. Jadi yang semula saya ngomporin mereka yang mengompori temennya, dan itu terjadi begitu cepat gitu, dalam hanya hitungan bulan aja. Banyak orang mengalami transformasi di masa-masa pandemi ini dengan menjadi penulis buku gitu. Itu yang saya syukuri dan membuat saya terus bersemangat untuk mengembangkan komunitas Akademi Penulis Buku gitu. Oh, jadi selain sebagai sebuah komunitas untuk menjalin jejaring sesama penulis, juga ada semacam kelas-kelas ya Mas ya, untuk ada kelas apa aja Mas di Akademi Penulis Buku itu Mas? Oke. Kelas yang cukup favorit itu adalah pertama ada kelas penulis profesional gitu ya. Ini belum banyak kelas serupa gitu. Kemudian ada kelas biografi gitu. Kemudian ada juga kelas menulis novel. Kemudian pengembangan dari kelas penulis profesional ini saya juga ada kelas jurus nego gitu kan. Seringkali banyak orang sudah nyemplung ke satu profesi menulis gitu ya, entah jadi penulis biografi, menjadi seorang co-writer, tetapi mereka masih belum cukup fasih untuk melakukan negosiasi dengan klien gitu. Maka saya bikin kelas jurus nego. Ini teman-teman penulis bisa membekali diri bagaimana membuat kontrak, kemudian bagaimana dia menetapkan harga, kemudian bagaimana jika klien menolak dengan harga yang kita tawarkan, apa yang harus kita lakukan agar klien ini tetap ada di tangan kita gitu. Itu ada ilmunya gitu. Kemudian ada juga kelas Instagram ya, karena ini bukan fokus di internet marketingnya, tetapi tentang bagaimana membangun konten yang berdaya pikat gitu ya. Itu juga kita buat di situ gitu. Itu beberapa kelas yang coba saya terus kembangkan. Dan yang terbaru ini kita akan buka juga kelas self-publishing gitu ya. Karena tadi saya bilang banyak penulis itu terjebak pada euforia self-publishing gitu, tapi persiapan dirinya kurang. Sayang banget tulisan yang udah dibuat dengan jerih payah sekian bulan, akhirnya hasilnya tidak cukup maksimal karena tidak cukup pengetahuan gitu. Maka kelas self-publishing saya adakan biar teman-teman punya bekal. Itu yang biasa saya lakukan di kelas ini. Oh, jadi bagi untuk teman-teman yang pengen terus untuk mengupgrade diri tentang dunia kepenulisan, itu gimana Mas cara bergabungnya di Akademi Penulis ini? Apakah harus ikut kelasnya atau bisa semacam apa dulu ya, bergabung dulu di komunitasnya, nanti baru bisa kalau tertarik bisa memilih ikut kelas-kelas yang ingin diikuti untuk bergabungnya di caranya gimana, Mas? Ya, karena memang niat saya awalnya bukan untuk cari duit gitu ya. Biarlah saya cari duitnya dari ghostwriting sama menulis biografi gitu ya. Sedangkan kelas-kelas ini saya buat semurah mungkin. Beberapa memang saya gratiskan juga biar makin banyak orang ikut. Kemudian kalau pengen gratis selamanya bisa gabung di komunitas AYB Network ya, ada di Telegram. Itu bisa banget ngobrol di situ, saling ngomporin. Dan di situ adalah memang wadahnya para alumni, Mas. Jadi alumni yang ikut semua kelas saya, entah itu kelas novel, kelas penpro, kelas biografi, kumpul di situ sehingga banyak orang dengan ilmu berbeda bisa saling mengompori, saling menambahi ilmu di situ. Gitu. Saya berharap pada suatu ketika mungkin saya tidak akan cukup aktif di situ dan biarlah komunitas itu akan mengembangkan dirinya, melakukan estafet ilmu sehingga semua orang bisa berkembang dan saya bisa pindah ke tempat komunitas yang berbeda. Tapi ini harus hidup dulu gitu. Atau kalau mau lihat kelas-kelasnya ada di penulisbuku.com. Di situ ada beberapa kelas dan dengan senang hati saya akan menerima teman-teman untuk bisa bergabung di sana. Gitu. Oke, jadi kalau pengen istilahnya pengen kenalan dulu atau pengen ngeliat-liat dulu bisa langsung cek di websitenya penulisbuku.com ya Mas ya. Betul, ya. Oke. Ini lanjut lagi Mas, kalau menurut kan ada data dari kalau nggak salah saya dari UNESCO ya yang dirilis tahun 2010
atau 2011 lah gitu, saya lupa, yang mengatakan bahwa Indonesia itu berada di urutan ke-61 dari 62 negara mengenai negara dengan penduduk yang minat bacanya rendah. Boleh dibilang, kalau nggak salah informasinya itu, dari 1.000 orang di Indonesia hanya satu yang membaca buku. Nah, ini seperti apa tanggapan dari Mas Anang, dan bagaimana prospek untuk dunia kepenulisan? Kalau dengan apalagi bagi penulis ini kan data atau informasi tersebut cukup bikin ini ya, kita udah bikin buku, udah susah-susah nyari referensi, ini justru pasarnya, pembacanya keadaannya seperti ini, hasil survei dari UNESCO kalau saya nggak salah. Gimana, Mas Ana? Iya, itu literasi buku ya maksudnya ya. Jadi orang yang baca buku ya Mas ini ya. Iya, jadi tingkat minat baca di Indonesia itu sangat rendah menurut hasil survei tersebut. Dari 62 negara yang disurvei, kita di urutan 60 atau 61 gitu kan. Dan hasil surveinya itu menyebutkan dari 1.000 orang di Indonesia hanya satu yang boleh mempunyai minat untuk membaca buku. Itu kan bagi kita sebagai penulis kan menimbulkan semacam kegamangan juga, Mas. Kita udah susah-susah bikin buku, tahu-taunya data yang disodorkan, informasi yang disodorkan seperti ini keadaannya. Bagi Mas Anang sendiri menanggapi hal tersebut seperti apa, Mas? Oke. Nah, minat baca buku. Oke. Saya sendiri juga bertanya ke diri saya bahwa saya pun menurun minat bacanya gitu ya. Jadi kalau kita hitung dari profil awal saya menjadi penulis dengan sekarang, keinginan saya untuk beli buku itu menurun drastis. Ya, itu pertama. Minat beli sebelum minat baca, kita harus mulai dulu dari minat belinya nih. Minat beli buku itu semakin hari semakin menurun, gitu ya. Gitu. Nah, problemnya di mana? Saya melihat itu bukan sebuah problem besar sebetulnya, Mas Dini. Gitu. Karena pengetahuan tidak lagi sekarang harus dicari dari buku, gitu ya. Meskipun saya sekarang jarang membeli buku baru, tetapi artikel yang saya baca di internet itu makin hari makin banyak gitu. YouTube yang saya buka setiap hari itu jauh lebih banyak daripada dulu gitu. Bahkan saya beli sebuah aplikasi di mana saya bisa mendownload suara di YouTube itu menjadi sebuah teks dalam hitungan detik ya. Sehingga dalam sekali kita buka YouTube, saya bisa punya sebuah bacaan berhalaman-halaman dari apa yang disampaikan oleh orang yang ada di YouTube itu. Jadi kalau diukur dari bukunya, saya yakin bahwa tidak hanya di Indonesia kemungkinan besar bahwa minat membaca buku fisik itu berkurang, tetapi keinginan orang untuk mencari pengetahuan, niscaya saya yakin bahwa orang akan tetap akan mencari pengetahuan dengan metode yang berbeda. Dunia terus bergerak dan orang mungkin tidak lagi terpancang pada buku gitu. Zaman dulu kalau saya bikin satu buku, saya minimal harus beli 5 buku, Mas Dini. Gitu. Jadi saya harus punya referensi 5 buku, itu minimal untuk membuat satu buah buku. Tapi sekarang enggak. Ketika buku saya udah banyak, saya tinggal comot-comot dari buku-buku koleksi saya. Sebagian lagi adalah saya mencopot dari pengetahuan yang sudah tersimpan di dalam pikiran saya. Gitu. Atau saya mengambil dari internet, mencari jurnal-jurnal untuk mendukung tulisan saya. Gitu. Nah, kalau konteksnya adalah dengan pemasaran buku yang kita buat, ketika minat baca orang masih sedemikian rendahnya, maka yang harus kita lakukan ya tentu saja adalah kita harus membangun kolam pembaca kita, Mas Denny. Gitu. Kolam pembaca kita, maka teman-teman yang ada di komunitas biasanya saya akan saya komporin untuk sebulan itu harus bikin kolam dulu gitu. Mereka harus masuk di banyak komunitas gitu. Masuk di Instagram, di Facebook, di grup-grup WhatsApp, sehingga ketika buku mereka launching, sudah banyak ikan-ikan yang siap menyantap buku mereka. Gitu. Bahkan, saya menyarankan mereka untuk melakukan sistem pre-order. Naskah belum selesai, atau naskah sudah baru sebatas draft misalnya, baru didesain, tapi mereka harus menyiapkan covernya dulu. Covernya siapkan dulu, bikin poster pre-order, bukunya dijual, sehingga ketika buku itu benar-benar sudah terbit, orang-orang yang akan membeli itu udah siap gitu. Kita udah punya banyak orang untuk siap membaca buku kita gitu. Itu adalah teknik marketing yang memang harus dikuasai oleh teman-teman yang
yang pengen menjual bukunya gitu. Jadi kolam harus dibentuk dulu, orang harus aware bahwa kita bikin buku gitu ya, bahwa kita adalah penulis, sehingga ketika buku kita terbit, orang-orang sudah siap untuk memesan dari buku-buku yang kita buat gitu. Jadi nggak bisa kita hanya mengandalkan kita nulis, kita terbitkan dan kita menunggu keajaiban buku-buku kita laku gitu. Harus ada effort secara positif dari kita untuk bisa memasarkan buku kita sendiri. Gitu Mas. Iya. Kembali ke obrolan kita di awal tadi ya, kita juga harus aktif untuk memasarkan dan istilahnya ikut menyebarkan hasil karya kita kepada orang lain ya Mas. Betul. Kembali ke ini Mas, seperti yang dibilang Mas Anang barusan ya, orang mungkin sekarang lebih tertarik untuk mencari informasi tidak hanya dari buku fisik. Karena boleh dibilang saat ini kita berada di sebuah dunia, di sebuah peradaban yang kita itu kebanjiran informasi. Betul. Tinggal kita memilih mana informasi yang kita butuhkan. Itu seperti apa nanti hubungannya dengan sebagai seorang penulis, biasa kita kan terbiasa mencetak buku dalam istilahnya buku fisik gitu Mas ya. Seperti apa masa depan untuk di kedepannya, apakah buku fisik ini masih akan tetap menjadi sebuah tren atau penulis harus mulai memikirkan untuk memasarkan karyanya dalam bentuk e-book yang dalam bentuk buku elektronik, Mas? Iya. Oke. Jadi soal apakah buku fisik atau buku elektronik itu hanya soal bentuk akhir dari tulisan kita gitu ya. Iya. Karena menulis itu kan sebetulnya tidak lagi terpancang pada bentuk akhirnya gitu ya. Kita bisa menulis dengan cara apapun gitu ya. Yang penting kita menulis, kita mengeluarkan gagasan kita bahwa kemudian itu akan dikemas dalam bentuk lembar-lembar kertas atau akan menjadi sebuah PDF atau sesuatu yang bisa diakses orang secara digital. Itu adalah zaman yang akan menentukan gitu. Jadi yang pertama adalah bahwa buku fisik jangan pernah berpikir akan mati gitu. Kalau umur kita masih 100 tahun ke depan, saya yakin 100 tahun ke depan pun buku kita masih akan ada yang beli deh. Itu saya yakin banget. Terus yang kedua, bahkan ketika buku saya terbit di Gramedia Publisher, itu biasanya akan langsung dibuat dalam dua format ya. Ada buku yang fisik, kemudian ada buku yang secara digital, itu bisa dipesan gitu. Saya yakin di tempat lain pun sama, ya akan mengarah ke sana. Penerbit-penerbit mayor akan menjual bukunya dalam dua versi, baik itu buku-buku yang cetak maupun buku-buku yang digital. Nah, perkembangan sekarang ya bukankah tulisan kita bisa kita publikasikan di banyak media gitu. Entah itu lewat blog, lewat web, lewat media sosial, lewat podcast pun bisa gitu. Jadi kita nulis draftnya kemudian kita sampaikan secara tertulis atau kita bentuk dalam video. Itu sangat-sangat memungkinkan dan dunia akan terus menerima gagasan kita. Karena yang terpenting adalah gagasan kita yang kita keluarkan gitu. Soal formatnya akan menjadi seperti apa ya itu tadi dunia yang akan nanti menentukan gitu. Yang penting jangan kehilangan motivasi untuk terus berbagi gitu Mas. Jadi yang penting istilahnya kita menghasilkan sebuah karya dan jangan pernah khawatir bahwa karya kita itu tidak akan ada pembacanya karena ya seperti yang Mas Anang bilang dan saya juga meyakini bahwa sebuah karya baik itu dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk yang lain dia pasti akan menemukan pembaca atau peminatnya sendiri Mas ya. Sangat betul Mas. Jadi bagi teman-teman yang saat ini berkeinginan untuk menekuni dunia penulisan jangan pernah khawatir karena sampai kapanpun pasti masih kepenulisan itu masih dibutuhkan di dunia ini. Dan tadi Mas Anang juga udah menyampaikan banyak ceruk-ceruk bisnis atau profesi-profesi yang bisa kita tekuni di dunia kepenulisan. Ya. Baik, Mas Anang, nggak terasa udah 1 jam mungkin ya kita ngobrol-ngobrol dan banyak inspirasi, banyak ilmu, banyak gagasan atau wacana yang membuka pikiran kita khususnya di dunia kepenulisan. Dan terakhir saya mintakan closing statement dari Mas Anang khususnya bagi teman-teman mungkin ya yang pengen menekuni dunia kepenulisan, apa yang pengen Mas Anang sampaikan. Silakan Mas Anang.
Jadi serius banget. Oke. Saya nggak akan ngasih nasihat, nggak akan ngasih saran gitu. Cuman ingin berbagi sesuatu yang selama ini saya geluti dan menyemangati saya untuk terus jadi penulis ya Mas ini ya. Iya. Jadi apapun profesi kita, entah jadi dokter, entah jadi penulis, entah jadi seorang internet marketer misalnya, hidup itu harus punya misi gitu ya, punya misi. Nah, misi saya itu saya buat dalam sebuah tagline gitu ya. Tagline saya selama menjadi penulis belasan tahun adalah uh, menulislah, teruslah menulis hingga seluruh bangsa jatuh kepelukannya gitu ya. Kita membawa sebuah kebaikan gitu, kebaikan dalam profesi yang kita jalankan. Kalau kita hanya seorang penulis, ya marilah jadi penulis yang baik gitu ya. Banyak orang akan terbantu ketika kita bisa berbagi inspirasi. Bahkan ketika kita hanya sekedar menolong penulis lain, itu juga sudah banyak banget yang akan membawa manfaat dari apa yang kita lakukan gitu. Nah, kalau itu bisa kita lakukan dengan tulus, kita berbagi, maka banyak orang akan mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan. Menulis adalah cara terbaik ketika kita punya sesuatu gitu. Saya pernah mengompori beberapa teman-teman dosen gitu ya, gini. Bapak ini menjadi orang yang sangat tidak berterima kasih, menjadi orang yang sangat egois ketika Bapak sudah diberi kesempatan pendidikan dari kecil kemudian sampai dengan menjadi profesor, tetapi ilmunya hanya dipunyai sendiri. Gitu. Bayangkan kalau ilmu Bapak ini bisa dikemas kemudian dibaca oleh sekian juta orang Indonesia, maka akan banyak orang yang bisa berubah gitu. Maka jangan jadi egois deh Pak. Mari nulis buku, apapun pengetahuan yang kita punya, kita bagikan untuk Indonesia yang lebih baik gitu. Itu adalah motivasi yang terus saya bagikan kepada teman-teman gitu ya. Jangan berpikir bahwa menulis itu harus menjadi seorang ahli ya, seperti kita bilang di depan. Kita adalah ahli di dalam kehidupan kita masing-masing. Saya ahli dalam berkeluarga, Anda mungkin ahli di dalam kehidupan mengasuh anak, mungkin dalam kehidupan sosial, kehidupan profesi. Bagikan hal seremeh apapun, jika ada orang bisa berubah dari tulisan kita, itu akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa buat Indonesia. Gitu Mas Denny. Iya, jangan pernah egois dan mari kita bagikan ilmu atau apapun yang kita miliki untuk kemajuan dan kebaikan Indonesia. Oke. Siap. Oke, terima kasih Mas Anang sudah berbagi, sudah ngobrol-ngobrol dengan kita di sesi ini ya, dan sebenarnya sih pengen lebih lama lagi, tapi lebih banyak lagi yang mau saya ini kan, tapi karena keterbatasan waktu kita cukupkan dulu sampai di sini, dan mudah-mudahan di lain kesempatan Mas Anang masih berkenan ngobrol. Mungkin kita akan tentukan tema yang lebih spesifik, bisa tentang profesi ghostwriter kah, atau hal-hal lain tentang dunia penulisan di lain waktu dan lain kesempatan ya Mas. Oke, dengan senang hati Mas Denny. Ya, dan bagi teman-teman yang pengen ikut atau terjun di dunia penulisan, bisa salah satunya dengan mampir di website penulisbuku.com. Nanti akan lebih berkenalan, berinteraksi langsung dengan komunitas Akademi Penulis Buku yang dimentori langsung oleh Mas Anang YB. Oke Mas, terima kasih dan sehat selalu, sukses selalu buat Mas Anang. Ya, sampai jumpa Mas Denny. Terima kasih untuk waktunya. Oke teman-teman semuanya, demikian perbincangan kita tadi dengan Mas Anang YB, dan bagi kalian yang tertarik atau pengen jadi penulis dan dimentori langsung oleh Mas Anang YB, bisa kulik informasinya di website penulisbuku.com. Selain itu, kalian juga bisa follow saya di Instagram @dennychandra. Demikian videonya, semoga bermanfaat dan nantikan video-video berikutnya yang akan saya bagikan di channel ini.